Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Gimana dengan ibadah kemarin? Pasti semua diberkati. Haleluya. Amin. Kita ketemu lagi dalam renungan kita sehat, kita kuat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudari semuanya pasti dalam keadaan yang sehat. Haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu? Kita pujikan di pujian dan kita berikan sembah dan sujud kita di hadapannya. Biarlah kita mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Maukah saudara mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh? Oke, mari bersama saya kita pujikan satu pujian ini, mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini ada itu karena anugerahnya. Aku, amin. Namun karena Roh-Mu, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Tuhan. Semakin bertambah, Yesus semakin bertambah. Amin, amin. Ikut Yesus, itulah kesukaan bagiku. Lepas semua aku jadikan setiap kami hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Karena Roh-Mu, mari Bapak Ibu kita bawa hati kita kepada Tuhan untuk menyembah. Amin. Yesus makin bertambah. Kesukaan hatiku, amin. Yang pas semua aku, amin. Menghendakmu di hidupku, amin, amin Tuhan, amin. Ikut Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakinkan padamu, amin. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, amin. Anugerah-Mu, amin Tuhan, mengenal
kami Bapa, hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kenan selalu, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Inilah kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Yesus. Jadikanlah kami hamba yang Kau kenan senantiasa dan selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Glory, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Inilah yang kami bawa ya Tuhan, di dalam nama kasih kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih. Sungguh jadikanlah kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inarala masakarala wayarala masih. Haleluya, haleluya. Bapa, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, yang mau terus Engkau arahkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mau menerima kemurahan dan anugerah yang sangat besar Tuhan. Kalau hari ini boleh ada, dan kalau hari ini kami masih bisa Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu di rumah, untuk menikmati, mengikuti ibadah online dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat, itu karena karunia dan anugerah-Mu. Untuk itu Bapa, kami sebentar akan duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebagian yang Engkau kupas buat kami, agar kami mengerti siapakah kami ini Bapa, dan apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, yang sedang bersama-sama untuk menikmati ibadah Kita Sehat Kita Kuat dalam renungan hari ini Bapa, biarlah benar-benar memperoleh kekuatan yang daripada-Mu, memiliki hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang menjadi keputusan kami dan perilaku kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul, temanya itu sahabat para pendosa. Waduh, apa ya Bu sahabat para pendosa itu? Yuk kita masuk aja ke dalam kebenaran firman Tuhan. Agar apa dalam pembacaan kita hari ini supaya kita lebih dimengertikan. Yuk kita buka di dalam Matius 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Yuk, semua sudah siap? Oke. Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Haleluya. Sudah, ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Wow. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat
yang memerlukan tabib. Perhatikan baik-baik, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Perhatikan baik-baik, belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Waduh, firman Tuhan hari ini sungguh indah. Firman Tuhan hari ini sungguh menyejukkan dalam hati saya. Pastinya Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, pasti juga merasakan yang indah, merasakan yang lega. Kenapa Bu ada kelegaan? Ya, saya katakan, Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, bahwa kita adalah anak-anaknya. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Masih ingat kemarin kita ibadah raya apa? Perjamuan kudus. Ketika kita mengikuti dalam perjamuan kudus, itu pertanda kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Dan Bapa tidak pernah memandang akan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dia tidak pernah bertanya apapun, seperti apa yang kita sudah baca dalam firman ini. Di rumah Matius bukan cuma ada Matius, tetapi ada orang-orang pemungut cukai yang ada di sana. Dan murid-murid hanya cuma bisa ngoceh dan ngomel. Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Itu yang menjadi pertanyaan orang Farisi kepada para murid Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh murid-murid? Paling murid-murid cuma mengangkat bahunya. Baik, aku nggak ngerti, aku tidak tahu. Tetapi Yesus mau katakan di sini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Maka dari itu dikatakannya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Gak perlu orang Farisi bawa persembahan yang banyak-banyak, karena kamu tidak memiliki kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luapkan isi hatimu dalam cinta kasih. Amin. Seberapa berkat yang kita terima, kita bagikan berkat itu. Untuk siapa? Untuk sesama. Untuk orang-orang yang saat-saat ini lagi dalam kesulitan. Amin. Luar biasa ya, di Kota Malang ini ada grup Gemang Alam. Dan di dalam grup Gemang Alam itu hamba-hamba Tuhan semua. Dan mereka bekerja dengan loyalitas mereka. Tanpa mereka melihat itu dari denominasi gereja mana. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya gereja A, gereja B, gereja C. Berbeda naungan, berbeda bendera, itu sudah gak ada. Kita sudah benar-benar menyatu, melakukan apa yang Yesus lakukan dalam cinta kasih-Nya. Mari, yang kita hari ini, Yesus datang di hari yang pertama, minggu yang pertama, mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan mereka yang sakit. Amin. Mereka yang berbeban berat. Dan jangan dijauhi dong kalau temanmu lagi saat-saat ini gak punya duit. Mereka gak punya pekerjaan. Mungkin banyak hal, mereka sakit gak ada uang. Hati-hati loh, jangan deket-deket sama dia, nanti tahu-tahu kita pasti dipinjamin uang. Jangan memiliki prasangka dan pemikiran yang salah. Amin. Kalau kita boleh hidup hari ini, kita masih bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa. Jangan saudara mengatakan, waduh, aku kalau kumpul dengan orang berdosa, nanti aku ini jadi hitam semua. Dosa biasanya tertutup dengan kain yang hitam. Aku sudah putih kayak gini, sudah kinclong, sudah glowing. Waduh, kalau aku kumpul sama orang-orang yang berdosa, orang berdosa itu tandanya dia tidak diberkati Tuhan. Jangan salah. Amin. Jangan memiliki pemikiran yang seperti ini. Tuhan melihat setiap hati kita.
Kalau orang yang berdosa itu bertobat dan dia sungguh-sungguh berbalik dari segala apa yang menjadi beban beratnya, dan dia percaya kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan saudara yang sudah mengenal cinta kasihnya Kristus, Tuhan Yesus bagikan itu kepada mereka. Bawa dia untuk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Katakan, ayo kita sama-sama melihat ibadah online ini ya. Bagikan itu. Mereka akan merasakan satu kesejukan, satu kenikmatan. Yang sesak-sesak di leher, yang pengen nangis rasanya, di hati yang sesek banget. Air mata ini sudah tidak bisa keluar karena terlalu banyak yang tertumpah. Gandeng tangan mereka. Ajak bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Ajak memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini lewat ibadah online itu sungguh sangat menakjubkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu lebih mudah daripada ibadah biasa. Amin. Milikilah cinta kasih. Ketika saudara memiliki cinta kasih itu, saudara bisa bawa temanmu, bawa sahabatmu. Katakan, semua sama, hari-hari ini kita masuk dalam kesulitan. Tetapi janganlah kita tertekan di dalam kesulitan itu. Tetapi kobarkan nama Yesus di atas segala-galanya yang bisa memberikan pertolongan kepadamu. Kenapa saya katakan nama Yesus? Karena dia telah bangkit dari antara yang mati. Dan dia hidup di dalam roh. Roh itu bisa hadir kapanpun ketika engkau memanggilnya, menyembahnya. Dan yang kau sembah bukan roh yang gentayangan, tetapi roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Amin. Ketika saudara memanggil Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Yesus yang hadir, Roh Allah Bapa yang hadir di tengah-tengah kalian, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Karena firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 32, saya bacakan ya, di dalam Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ini tujuannya, ini tujuan Yesus. Maka dari itu, ketika saudara terpanggil bawa teman-temanmu, jangan dihindari dong. Amin. Jangan dihindari mereka-mereka yang dalam keadaan yang terjepit. Banyak sekali hari-hari ini kesukaran demi kesukaran, jangan dijauhi. Tetapi biarlah kita melayani mereka dengan sukacita, bawa mereka dengan cinta kasih. Kenapa? Biar seperti Yesus, kita memang harus berelasi dengan semua orang. Amin. Tuhan Yesus ini berelasi lu dengan semua orang. Dia tidak pandang itu pemungut cukai, itu siapa, orang berdosa, tidak. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berelasi dengan siapapun. Dan jangan pandang dia dari mana, suku apa, bangsa apa, agama apa. Mereka adalah satu. Mari kita rangkul dengan cinta kasih. Jangan ada perbedaan di antara kita. Amin. Kecuali orang-orang yang mau berbuat jahat. Misalnya ada pencuri, ada orang perampok. Nah itu berbeda. Kalau saudara takut. Amin. Kalau saudara takut, siapa yang gak takut dengan perampok, dengan pencuri, dengan penipuan-penipuan? Pasti dong takut. Itu pun yang saya maksud di sini teman-temanmu, mungkin teman sekerjamu yang tadinya sama-sama bekerja, yang tadinya sama-sama kuliah, yang kenal, pokoknya pertemanan dalam pekerjaan itu pasti ada yang kurang. Bukan saya mengatakan, loh Bu kalau gitu pencuri perampok ini kita tampung. Loh kalau berani ya terserah, kalau seperti itu terserah. Tapi saya tidak mengajarkan yang seperti itu. Yang saya maksud di sini berelasi itu dengan semua orang, tetangga kanan kiri, yang saudara sudah kenal. Jangan nanti ini sekarang zaman pandemi ini nggak punya, wis aku menghindar. Itu yang saya maksud. Paham ya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Paham ya dengan batasan-batasan yang saya sampaikan ini. Amin. Karena di sini saya menuliskannya supaya saudara juga bisa memahami apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian di ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ini yang saya maksud, kita berrelasi. Amin. Jadi
orang-orang ini bersama-sama teman-temannya gitu. Yesus datang dengan muridnya, pemungut cukai ini dengan temannya, orang berdosa ini juga dengan teman-temannya dan makan bersama-sama. Amin. Di sini dikatakan menjadi sahabat Yesus berarti menjadi sahabat para pendosa. Maukah saudara menjadi sahabat para pendosa? Kalau saudara katakan, waduh nggak mau, saudara bukan sahabat Yesus. Saya mau katakan saudara sahabat Yesus. Maka dari itu saudara juga harus menjadi sahabat para pendosa. Para pendosa gimana sih? Yang dulunya mungkin pekerjaannya itu yang gak karuan gitu ya. Misalkan ya latar belakang yang gelap-gelap lah. Saya gak mau menyebutkannya, pasti saudara mengerti sendiri. Latar belakang yang sekiranya tidak ada artinya sama sekali. Mari kita rangkul, biarlah bersama-sama untuk bersimpuh di bawah kaki Tuhan, untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Nya, dan kita diberkati. Jangan takut engkau yang saat-saat ini dalam kekurangan, jangan khawatir, Tuhan selalu ada padamu dan teman-temanmu juga akan selalu ada padamu. Terlebih yang sudah mengikuti di dalam ibadah renungan Kita Sehat Kita Kuat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Jadikanlah kami Tuhan memiliki hati yang seperti Engkau. Biarlah hikmat yang daripadamu Bapa senantiasa turun atas setiap kami. Sehingga kami akan melakukan Bapa seperti apa yang Engkau lakukan. Kami mau berelasi Tuhan dengan teman-teman sekerja. Kami mau berelasi dengan tetangga kanan kiri. Kami mau berelasi Tuhan dengan mungkin tukang becak, parkir atau gojek atau apapun Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya di masa-masa yang sulit ini ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka Roh Kudus yang akan memimpin kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih hamba memberkati anak-anak-Mu yang dalam kesukaran, anak-anak-Mu yang tidak ada jalan keluar, jalan buntu, sepertinya semua buntu, kanan kiri buntu, muka belakang buntu, tetapi biarlah mereka melihat ke atas melalui teman-teman yang memiliki kasih yang dari surga, membawa menggandeng tangan mereka untuk bersimpuh di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka pintu tingkap langit berkat Tuhan terbuka karena masih ada jalan ke atas yang terbuka buat setiap mereka. Berkati anak-anak-Mu Bapa, curahkan berkat-Mu ke dalam ribaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sehat, kita kuat. Maka Yesus sendiri yang memberkati dan memberikan bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Sahabat Yesus yang hebat. Sahabat Yesus yang diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.